SDN Kedung Dalam 2 Probolinggo, diterpa isu pungli. Kepala Sekolah, Endang Purwaningsih mengatakan, kami tidak pernah menarik biaya. Suara Bayu Angga News, mengabarkan. Isu dugaan pungutan liar, pungli, yang menerpa SDN Kedung Dalam 2 Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, menuai reaksi dari pihak sekolah. Kepala SDN Kedung Dalam 2 Probolinggo, Endang Purwaningsih, akhirnya buka suara untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak akurat. Endang menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pungutan apapun kepada wali murid, baik dalam bentuk iuran wajib maupun kesepakatan kolektif untuk kegiatan perpisahan. Semua itu tidak benar. Saya nyatakan tidak benar. Kegiatan pentas seni tersebut, lanjut Endang, diikuti oleh seluruh siswa, dari kelas 1 hingga kelas 6, bersama para wali murid dan tamu undangan. Pendanaan kegiatan itu sepenuhnya berasal dari dana BOS, mencakup kebutuhan seperti dekorasi, hadiah, piala, hingga peralatan suara. Terkait isu adanya pungutan, Endang menjelaskan bahwa sekolah hanya memfasilitasi program tabungan sukarela yang diajukan sendiri oleh para orang tua siswa, dengan tujuan mendukung kegiatan akhir tahun seperti pentas seni dan rekreasi. Namun, seluruh pengelolaan tabungan dilakukan secara terbuka dan sukarela, tanpa paksaan. Uang yang 7 juta atau apa yang diberikan ini bagaimana? Nah itu lagi saya juga bingung Mas, itu dari mana ya beliaunya dapat informasi tersebut. Karena memang kalau hitung-hitung kami, itu kemarin kan biaya sudah dari kami. Cuma memang di luar itu wali murid berinisiatif untuk mengembangkan sendiri ya sesuai yang beliau-beliau inginkan. Kami nggak bisa melarang sih karena beliau itu ya luar biasa ya, yang ingin sekolah ini tetap maju eksis seperti ini itu memang dukungan wali murid luar biasa. Nah kalau untuk seperti itu kemudian saya nggak paham kok 6 juta menjadi 7 juta ditambah lagi menjadi 7.300.000 kan, kalau dijumlahkan berapa Mas? Menjadi ya Mbak ya 13.300.000 lebih. Loh itu saya juga bingung dari mana itu ya. Saya angka-angka tersebut tidak paham. Dari mana kok menjadi 13 juta kalau kita cermati kalimat beliau. 6 juta sekian ditambah 7 juta sekian, kalau dijumlah kan menjadi 13 sekian. Itu saya tidak paham. Apalagi beliau menyampaikan kurang lebih terkumpul dana 30 sampai 40 juta. Nah, ini yang tidak enak di saya, Mas. Ya, Mbak ya. Jadi nggak enak saya. Loh, kemana uangnya katanya? Loh, saya juga nggak pernah terima uang sebesar itu. Ini loh yang bikin saya itu, aduh miris mendengarnya. Semua itu tidak benar. Saya nyatakan tidak benar. Lebih lanjut, Endang mengungkapkan bahwa seluruh proses ini selalu disupervisi oleh ketua komite sekolah, yang juga merupakan seorang pengacara. Setiap kebijakan sekolah selalu melibatkan ketua komite, sebagai bentuk akuntabilitas dan kehati-hatian hukum. Endang juga menceritakan kronologi awal munculnya isu tersebut. Ia mengungkapkan bahwa, pada awal pekan lalu, seseorang yang mengaku dari organisasi masyarakat, Ormas, datang ke sekolah untuk mengklarifikasi dugaan pungli. Namun saat itu, dirinya sedang berada di Malang untuk mengikuti ujian akhir tesis S2. Begini Mbak, ya Mas, jadi pada waktu itu Senin kemarin itu ada dari katanya sih mengaku dari Ormas gitu ya yang datang ke sini. Waktu itu katanya mau mengklarifikasi berita tentang pungutan liar gitu. Sehingga pada waktu itu saya memang tidak ada di tempat. Saya waktu itu sedang ada di Malang lagi mengikuti ujian akhir tesis saya. Jadi saya kuliah lagi S2 gitu. Jadi pada waktu itu tidak ketemu dengan saya dan saat itu ditemui oleh guru saya. Sehingga saya tidak paham apa yang diinginkan, maka kemudian muncul berita yang beredar saat ini itu. Jadi di berita tersebut disampaikan bahwa sekolah kami ya seperti yang ada itu ya, cuma kami ingin menyampaikan aja yang sesungguhnya. Apakah berita itu betul apa tidak? Mari saya menyatakan ini bahwa
kami tidak pernah mengadakan pungutan biaya perpisahan karena di sekolah memang tidak ada acara perpisahan khusus. Yang ada itu adalah kegiatan pentas seni akhir tahun. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan dihadiri juga oleh seluruh wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 beserta tamu kehormatan yang lainnya. Nah, karena pentas seni ini kami adakan karena ini ada di aturan pendidikan bahwa pentas seni itu adalah wadah atau ajang kreativitas murid. Hasil dari pembelajaran juga mereka selama setahun mengikuti ekstrakurikuler. Terus kami tidak ada kesepakatan pungutan. Kalau kemarin diberitakan bahwa kami ada sepakat dengan paguyuban atau wali murid tentang pungutan, kami tidak ada sama sekali kesepakatan pungutan atau iuran atas nama komite atau paguyuban. Artinya kami tidak pernah rapat bersama untuk mengadakan pungutan. Tidak ada. Nah, sekolah selama ini hanya membantu mewadahi keinginan wali murid untuk menabung demi kepentingan akhir tahun, misalnya ada pentas seni dan rekreasi, yang tentu besaran dapatnya tidak sama. Jadi ini sudah berbeda. Kalau kemarin dinyatakan kami melakukan itu sebuah pungutan, tidak. Yang ada memang tabungan. Itu di awal tahun kami menyampaikan program dan wali murid meminta hal tersebut ada, sehingga sekolah bermaksud baik, yaitu hanya membantu menangani tabungan, bukan sama sekali bukan pungutan. Dan itu tidak memaksa. Tidak, artinya kalau mereka punya itu besarannya memang disepakati oleh mereka sendiri. Jadi itu memang juga disaksikan oleh Ibu Ketua Komite saat itu juga. Pokoknya program kami selalu melibatkan Ibu Ketua Komite yang paham hukum, sehingga kami misalnya salah kami tahu. Karena ini memang kesepakatan wali murid dan Ibu Ketua Komite yang sadar hukum, mengerti hukum, karena beliau seorang pengacara, maka ya kami lakukan saja. Kata beliau, wong ini membantu wali murid dan diminta oleh beliaunya, ya nggak apa-apa. Dan uang ini kami kembalikan ketika di akhir tahun. Itu nggih. Jadi kami selalu mengembalikan. Tidak ada yang kami kelola. Ia juga menyoroti sumber informasi yang hanya berdasarkan pada satu laporan dari seorang siswa dari total 329 murid yang ada. Bahkan, setelah ditelusuri lebih lanjut, 2 wali murid yang diduga menjadi pelapor membantah pernah menyampaikan keluhan seperti yang diberitakan. Di akhir keterangannya, Endang mengapresiasi dukungan dari wali murid dan ketua komite sekolah yang selama ini aktif mendampingi pihak sekolah dalam kegiatan-kegiatan positif. Ia berharap klarifikasi ini bisa menghapus kesalahpahaman yang sempat berkembang. Ya, terkait lapor Kanda, saya terima kasih juga kepada Bapak Kadis, kepada Ibu Kabid yang sudah memanggil saya untuk menanyakan hal tersebut. Nah, sudah saya sampaikan ke beliaunya dan beliau ya sebetulnya tidak percaya mungkin Mas ya, tapi karena berita itu ada di lapor Kanda ya beliau memanggil saya. Saya sampaikan apa adanya dan lapor Kanda itu Mas, berdasarkan di situ juga di berita YouTube itu Pak Bambang menyampaikan, beliau menyampaikan berdasarkan laporan salah satu murid kami. Padahal murid kami itu 329. Kalau ada satu laporan, hanya satu yang laporan, apakah ini langsung bisa dipercaya? Gitu loh. Itu yang saya sayangkan dari beliau. Mengapa beliau buru-buru mengupload berita? Padahal cuma satu murid. Dan ya itu satu murid dari 329, seharusnya kan tidak mudah dipercaya. Ya, wali muridnya itu. Terus kemudian lapor Kanda, Mas. Setelah ditelusuri, dibantu oleh Ibu Ketua Komite dan ini ya, ditelusur pokoknya, ada murid kami memang di alamat yang ada di lapor Kanda. Dan setelah ditemui, Mas, wali murid tadi itu ya Mbak ya, menyatakan bahwa tidak tahu bahasa Maduranya kok tak oneng lapor Kanda. Ya, seperti itu. Jadi, ya ini, makanya ini juga meragukan sekali.
Jangankan wali murid, saya aja tidak tahu juga lapor Kanda itu bagaimana caranya. Ini wali murid yang sudah berinisial di lapor Kanda tersebut, 2 orang wali murid ada, kemudian setelah ditemui, tidak ada. Mereka menyatakan Mereka tidak pernah laporan. tidak lapor Kanda, tidak tahu apa lapor Kanda itu. Apalagi bagaimana caranya. Itu. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Suara Banyuwangen News mengabarkan.